Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 42 Pukulan Ganda. Wajah semua orang berubah drastis. Li San Yue juga berteriak. Namun, sayangnya, kecepatan Jiang Chen terlalu cepat. Bahkan dengan kekuatan mortal core-nya, dia tidak punya cukup waktu untuk menghentikan Jiang Chen. Astaga, plus. Sinar di jari Jiang Chen diayunkan seperti bilah pisau tajam. Li Changhao bereaksi cepat dan memutar tubuhnya ke samping agar tidak terpotong menjadi dua bagian, sambil bersiap menangkis serangan dengan Black Soul Reaper. Sayangnya, dia masih terlalu lambat. Tebas, plus. Terdengar suara tebasan. Sinar Jiang Chen mengenai pergelangan tangan Li Changhao. Kekuatan Yuannya tidak berhasil menghalangi serangan itu, dan Black Soul Reaper juga terlambat. Kedua tangannya dipotong oleh Jiang Chen, dan Black Soul Reaper jatuh ke tanah. Darah menyembur keluar dari tempat tangannya dulu berada seperti air mancur. Rasa sakit yang hebat akibat tangannya yang dicabut membuat Li Changhao berteriak keras, tetapi Jiang Chen tidak pernah mempedulikannya. Jiang Chen mengangkat lengannya dan bersiap untuk menamparnya. Ledakan. Sebuah tamparan keras terdengar. Li Changhao jatuh ke tanah. Ledakan. Jiang Chen mengangkat kakinya dan menginjak wajah Li Changhao. Dia mengusapkan kakinya ke wajah Li Changhao, dan Li Changhao, yang berada di bawah kaki itu, tidak dapat melarikan diri tidak peduli seberapa keras dia berjuang. Dia hanya bisa berteriak kesakitan. Hening, seluruh tempat itu sunyi senyap. Siapa yang pernah membayangkan bahwa semuanya akan berakhir seperti ini? Siapa yang pernah mengira bahwa bahkan dengan senjata tempur tingkat rendah, Li Changhao masih akan dikalahkan oleh Jiang Chen dalam beberapa detik? Semua orang masih berusaha memahami gerakan Jiang Chen tadi. Ada begitu banyak orang di sekitar, tetapi tidak seorang pun benar-benar dapat melihat bagaimana Jiang Chen menghindari serangan tak terelakkan Li Changhao. Lepaskan anakku. Li San Yue akhirnya bereaksi. Dia berteriak marah ke arah Jiang Chen. Jika bukan karena putranya berada di bawah kaki Jiang Chen dan kemampuan Jiang Chen untuk membunuhnya kapan saja, dia pasti sudah mencabik-cabik Jiang Chen sekarang. Semua orang dari keluarga Li sangat marah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Jiang Chen akan begitu kuat sehingga Li Changhao, yang berada di alam Qihai akhir dan yang memiliki bantuan senjata tempur tingkat rendah, akan dikalahkan olehnya. Ini terlalu mengerikan. Biarkan dia pergi. Apa kau bercanda? Jangan lupa, ini pertarungan maut. Jiang Chen menatap Li San Yue yang khawatir dengan senyum dingin di wajahnya, sambil terus mengusap-usap wajah Li Changhao dengan kakinya. Bajingan kecil. Jika kau berani menyentuh anakku lagi, aku akan mencabik-cabikmu. Li San Yue hampir kehilangan kendali. Bekas luka jelek di wajahnya bergetar dan tampak menakutkan. Dia telah kehilangan seorang putra, dan jika dia kehilangan putra lainnya, dia akan menjadi gila. Yang lebih penting, jika Li Changhao terbunuh di depannya, itu seperti menamparkan wajahnya di depan banyak orang. Li San Yue marah, tapi kupikir mereka sudah sepakat bahwa Li Changhao dan Jiang Chen akan bertarung sampai salah satu dari mereka mati. Kurasa Jiang Chen tidak berani membunuh Li Changhao. Tidak ada yang berani membunuh putra Li San Yue di depan matanya. Sulit untuk mengatakannya. Di mataku, Jiang Chen gila, dan dia mungkin benar-benar akan membunuhnya. Selain itu, kedua belah pihak seperti api dan air. Bahkan jika Jiang Chen membiarkan Li Changhao pergi, Li San Yue tidak akan membiarkannya pergi. Semua orang berdiskusi dan berbisik satu sama lain. Mereka semua kini memandang Jiang Chen dengan pandangan berbeda. Pertarungan hari ini telah membuat pemuda tak dikenal ini terkenal di kota ini. Tak seorang pun dari keluarga Yan berbicara sepatah kata pun. Yang perlu mereka lakukan sekarang adalah mendukung Jiang Chen dan melindunginya. Setelah mengenal Jiang Chen selama 2 hari, mereka jadi mengerti bahwa Jiang Chen adalah orang yang punya pendapat sendiri. Apakah dia ingin membunuh Li Changhao atau tidak, mereka tidak akan bisa memengaruhi keputusannya. Bahkan ancaman dari Li San Yue tidak akan memengaruhi apapun. Faktanya, Saint terhebat di dunia tidak pernah takut dengan ancaman. Ketika Li San Yue mengancam Jiang Chen, dia sama sekali tidak peduli. Bahkan, ancaman Li San Yue seperti kentut baginya. Jiang Chen bahkan tidak melirik Li San Yue yang sedang marah. Kekuatan yang ia gunakan dengan kakinya semakin kuat hingga tengkorak Li Changhao mengeluarkan suara retakan. Ini adalah suara tulang yang retak. Darah menutupi wajahnya, dan teriakannya menjadi semakin mengerikan. Bajingan. Jiang Chen, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Li San Yue bagaikan seekor singa yang mengamuk. Ia sangat marah, tetapi ia tidak berani maju. Ia takut Jiang Chen akan langsung membunuh Li Changhao jika ia melangkah maju. Kuliti aku hidup-hidup. Kenapa aku tidak mengulitinya dulu? Jiang Chen menghentakkan kaki ke tanah dengan keras sehingga Black Soul Reaper terpental ke udara, lalu mencengkeram bilah pedangnya dengan santai.
Pisau ini tidak buruk, ini akan menjadi hadiah dari pertarungan ini. Sedangkan untuk Li Changhao, pertarungan sampai mati berarti seseorang harus mati. Jiang Chen berkata dengan acuh tak acuh. Ujung Black Soul Reaper menyentuh leher Li Changhao. Ujung bilah pedang yang dingin itu membuat tulang belakang Li Changhao merinding. Saat ini, dia bisa merasakan kematian dengan jelas. Tidak, jangan bunuh aku. Li Changhao memohon dengan suara tidak jelas. Dia tidak ingin mati. Dia adalah putra kedua dari keluarga Li, dan dia juga seorang jenius di Kota Merah. Dia memiliki masa depan yang cerah, dia tidak bisa mati sekarang. Jiang Chen, beraninya kau. Rasanya seperti api akan keluar dari hidung Li San Yue. Kerumunan orang menahan napas dan menebak-nebak dalam benak mereka apakah Jiang Chen benar-benar akan membunuh Li Changhao. Li San Yue, kudengar kau punya 3 putra. Aku akan membunuh 2 dari mereka terlebih dahulu. Wajah Jiang Chen tenang dan rileks, tetapi tindakannya tanpa ampun. Black Soul Reaper menusuk leher Li Changhao, dan darah berceceran di mana-mana. Li Changhao berjuang selama beberapa detik sebelum semua gerakannya berhenti. Seketika, tempat itu kembali sunyi senyap. Mata Li San Yue terbelalak lebar saat ia melihat apa yang baru saja terjadi, tertegun. Ya Tuhan, dia benar-benar membunuh Li Changhao. Pria yang kejam, dia benar-benar pria yang kejam. Dia bahkan tidak berkedip saat membunuhnya. Putra kedua keluarga Li terbunuh di Kota Merah, dan itu terjadi tepat di depan mata Li San Yue. Ini gila. Semua orang terkejut saat menatap wajah Jiang Chen dan senyumnya yang polos. Mereka semua menarik napas dalam-dalam. Anak muda ini punya nyali baja. Ah! Li San Yue akhirnya bereaksi. Ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan meraung keras. Ia telah menjadi seperti binatang buas dalam kegilaannya. Aura seorang prajurit Mortal Core menyebar seperti gelombang pasang. Semua orang mengalami kesulitan bernapas di bawah tekanan seperti itu, dan mereka yang berdiri dekat dengan Li San Yue bahkan terdorong ke tanah, muntah darah. Dia sangat marah. Putranya sendiri terbunuh di tempat di depannya, dan siapapun yang mengalaminya akan bereaksi dengan cara yang sama. Saudara Jiang Chen, kembalilah sekarang. Yan Zanyun sudah siap. Saat Li San Yue bergerak, dia sudah bergerak di depan Jiang Chen. Bergerak. Kedua mata Li San Yue merah. Dia memukul telapak tangannya dengan kuat, tetapi Yan Zanyun juga melepaskan energinya dan melawan balik dengan telapak tangannya juga. Wah! Udara di sekitar mereka meledak, 2 prajurit terhebat di Kota Merah bertarung. Tabrakan itu membuat udara di sekitar mereka memanas, dan mereka yang menyaksikan pertarungan itu langsung mundur. Pertarungan antara prajurit Mortal Core terlalu kuat, dan hanya berada di dekat mereka akan merenggut nyawa mereka. Jiang Chen berdiri di tempat yang sama dengan ekspresi acuh tak acuh. Kekuatan Li San Yue tidak pernah membuatnya takut. Dia stabil seperti gunung, seolah-olah dia tidak peduli dengan musuhnya. Yan Zanyun, minggirlah. Sekarang. Bajingan kecil ini telah membunuh 2 putraku, aku ingin mengulitinya hidup-hidup hari ini. Li San Yue meraung dengan marah. Huff. Li San Yue, apakah kau berencana untuk kehilangan semua harga dirimu? Ini adalah pertarungan yang menentukan, dan putramu kalah. Kau hanya bisa menyalahkan kebodohannya karena dia lemah tetapi tetap ingin berpartisipasi. Sekarang, sebagai seorang prajurit Mortal Core, kau mencoba menyerang seseorang yang jauh lebih muda darimu. Kau benar-benar membuang semua harga dirimu. Yan Zanyun mendengus dingin. Tentu saja dia tidak akan pergi, Jiang Chen adalah penyelamat keluarga Yan, dia telah menyelamatkan Yan Chen Yu. Bahkan jika dia harus mengorbankan nyawanya sendiri, dia akan tetap melindungi Jiang Chen dengan cara apapun. Yan Zanyun, apakah kamu akan pindah atau tidak? Ini antara keluarga Liku dan bajingan kecil ini. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Yan. Li San Yue mengepalkan tangannya erat-erat hingga terdengar suara retakan. Masalah Jiang Chen adalah masalahku. Jika kau ingin bertarung, maka aku akan menjadi lawanmu. Yan Zanyun bertekad dengan keputusannya. Ia mengeluarkan energi Mortal Core-nya dan memberitahu semua orang bahwa ia akan melindungi Jiang Chen dengan segala cara. Baiklah. Ayo semua bergerak, bunuh Jiang Chen untukku. Li San Yue tidak dapat menahan amarahnya lagi. Sambil memerintahkan anak buahnya untuk menyerang, dia mengangkat telapak tangannya dan mulai menyerang Yan Zanyun. Tepat saat orang-orang dari keluarga Li bergerak, 5 hingga 6 prajurit inti fana dari Menara Hujan berkabut bergerak bersama dan memposisikan diri mereka di depan Jiang Chen. Keluarga Yan akan melindungi Jiang Chen dengan segala cara, tidak seorang pun dapat menyentuhnya selama dia ada di sini. Yan Hongtai juga melepaskan energinya. Semakin banyak orang keluar dari Menara Hujan berkabut. Masalah ini semakin serius. 6 prajurit Mortal Core, ini hampir semuanya adalah prajurit terkuat dari keluarga Yan.
Hanya ada beberapa orang yang berasal dari keluarga Li, dan jika mereka ingin bertarung dengan Misty Rain Tower, maka itu jelas akan menjadi pertarungan sepihak. Apa yang sebenarnya dilakukan Jiang Chen pada keluarga Yan? Bagaimana mungkin semua prajurit Mortal Core dari keluarga Yan ingin membantunya? Mungkin dia menyembuhkan penyakit nona muda itu. Tapi, itu tidak mungkin. Penyakit nona muda itu tidak dapat disembuhkan. Banyak Grandmaster telah mencoba, dan mereka semua akhirnya menyerah. Semua orang terkejut. Awalnya mereka mengira bahwa ketika keluarga Yan mengatakan akan melindungi Jiang Chen, itu hanya tindakan simbolis. Namun, sekarang mereka dapat melihat bahwa mereka benar-benar bersungguh-sungguh. Semua pria dari keluarga Li mengubah ekspresi mereka. Bahkan Li San Yue menghentikan serangannya. Sikap keluarga Yan adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Yan Zanyun, apakah kamu benar-benar akan menyatakan perang terhadap keluarga Liku? Li San Yue adalah seorang pria sukses, dan dia telah mendapatkan kembali akal sehatnya saat ini. Jika kau menginginkan perang, maka aku akan ikut berperang, tapi, kurasa mengubah kota merah menjadi medan perang juga bukan sesuatu yang ingin kau lihat. Yan Zanyun berkata tanpa mundur satu langkah pun. Ketua, kurasa kita harus melepaskannya hari ini. Ada banyak kesempatan untuk membunuh bajingan itu di masa depan. Seorang prajurit Mortal Core dari keluarga Li berbisik kepada Li San Yue melalui indera ilahinya. Melihat bagaimana keluarga Yan bertindak, mustahil bagi mereka untuk membunuh Jiang Chen hari ini. Selain itu, pertarungan maut adalah sesuatu yang telah diputuskan oleh Li Changhao dan Jiang Chen. Mata Li San Yue yang penuh amarah menatap Jiang Chen yang tersenyum dan berdiri di belakang semua orang. Ia kemudian menatap Li Changhao yang tergeletak di tanah berlumuran darah. Meskipun ia tidak ingin membiarkan Jiang Chen pergi hari ini, ia tahu bahwa tidak mungkin untuk membunuh Jiang Chen hari ini. Tempat ini adalah wilayah Misty Rain Tower. Bajingan kecil, cepat atau lambat aku akan mencabik-cabikmu. Li San Yue berkata dengan dingin. Dia kemudian berbalik dan pergi bersama anak buahnya dan tubuh Li Changhao. Kerumunan itu saling berbisik. Dalam pertarungan hari ini, Li Changhao telah tewas, dan keluarga Li telah kehilangan senjata tempur tingkat rendah, sungguh pukulan ganda bagi keluarga Li. Adapun nama Jiang Chen, nama itu segera menyebar ke seluruh kota.